Ini adalah bintang tamu yang paling rapi deh. Wah. Atau ini emang dress code-nya kalian kah atau gimana? Mungkin boleh dijawab sama Tri. Untuk penampilan dari kami sendiri ini sih lebih ke dimana kita bisa memperlihatkan orang-orang bahwa wibu itu juga klinis dan klinis. Buat anda ya. Divisi pertama itu adalah Dewan Kewibuan Masa Cosplay, DKM Cosplay. DKM Cosplay. Dimana menjurus langsung kepada para cosplayer. Wah, berarti kita bisa datangin cosplay kesini dong. Gak bisa. Ternyata ya. Event terlalu malam ya kan? Iya. Pulang tapi marahin duduk sih kemana lain. Ini gimana pagi dimain bapak? Di sini kalau misalnya kalian mau tahu event Jepangan bisa follow Wibu Fest Bandung ya. Yes. Kalau ya, nih sini IG-nya. Kita cantumin di kolom komentar, di kolom deskripsi. Saya lupa. Follow ya. Jadi selain IG ada platform media sosial lain? Ada di Facebook. Kalian ada. Dialog TV mempersembahkan. Cuy. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia harus jadi bos. Indonesia. Balik lagi bersama Dialog TV. Kali ini kita kedatangan tamu spesial ya Dek ya. Ya, teman-teman dari Wibu Fest. Wah, jadi gila. ini kayaknya kalau buat teman-teman yang di Bandung pasti udah nggak anjing udah nggak anjing. Asing Pak. Udah nggak asing lagi sama teman-teman dari Wibu Fest. Ya. Barangkali yang suka datang-datang cosplay ke event-event ya. Ya gitu ya. Pasti udah nggak asing lagi sama muka-muka yang ini yang selalu hadir ya. Ya, karena kita kedatangan Hokage-nya langsung ya. Hokage-nya langsung ya. Ngeri. Dari Wibu Fest ya. Ya. Boleh dikenalkan barangkali ini dari ini siapa ini gitu. Oke, halo minasan semuanya. Halo Tomodachi. Watashi wa Sopiandes. Saya Sopiandes Pratama, Kepala Komunitas Dewan Kewibuan Masa. Satu lagi. Ngeri ya ngomongnya ya. Ini Sasuke-nya ya. Langsung to the point aja ya. Hai Ninggeng. Nah, nama saya Sutradara Triwan Triung, biasa dipanggil dengan Tri atau San atau Tres, ya pokoknya 3 aja lah. Banyak ya. Tapi kalau misalnya lagi di event gitu lebih dikenal apa? Kan biasanya udah ada nama panggung. Namanya nama animenya lah. Namanya ya itu emang Tri aja. Tri aja gitu. Dokter. Dokter Tri aja. Kirain apa Watashi Yamato gitu kan? Oh, Enggak ada. Mana ada kayak gitu. Jadi for information juga, kebetulan kita waktu pertama kali buat channel ini ya. Kita sempat sortir tuh teman-teman di Instagram kita. Dan kebetulan ada nih kontak dan akunnya teman-teman dari Wibu Fest. Dan kita ajak ngobrol-ngobrol via DM Instagram dan akhirnya Collab lah kita. Tersampaikan juga. Terima kasih Ya. buat waktunya. Arigato gozaimasu. itu sih Mas. Nah, ngomong-ngomong soal mungkin ada juga beberapa teman-teman yang belum tahu ya. Boleh nggak dijelasin sebenarnya Wibu Fest itu siapa dan berawalnya dari mana sih gitu? Oke. Lah siapa yang jawab nih? Aku aja. Hokage-nya. Jadi sebenarnya Wibu Fest itu ya atau DKM lah. Dulu itu cuma perkumpulan anak-anak baru lulus gabut gitu kan. Yang ke event Jepangan itu saking gabutnya gitu ya. Iya, gak ada teman gitu kan. Nolak ya? Iya, ya itu kan kami itu aslinya 7 orang yang dulu itu. Dan pembentukannya 7 orang. Dari sekolah yang berbeda-beda dipersatukan di dunia Jepangan gitu ya. Ya kami dipikir-pikir gitu, waduh pasti ada orang yang nasibnya sama kayak kami gitu. Yang enes gitu. Ya gitu, gak ada teman gitu kan. Akhirnya pas sebenarnya kami didirikan tanggal 31 Januari 31 Januari 2022 yang baru ya? Baru banget ya. Lalu kami mulai merekrut member itu pada bulan Mei. Kalau nggak salah waktu di event hotel Mercure Hotel itu bulan Mei. Wah, harusnya ketemu nih sama kita ya. Gitu. Kira Medmart tuh. Ya, waktu bulan Mei itu kami berhasil mendapatkan anggota ya baru 20-an. Baru 20-an. Lumayan tuh. Tapi lumayan 20-an. Progresnya bagus lah. Terus 20 lalu ke event kedepannya gitu kami mulai mencari tahu apa sih di Jepangan lebih dalam, apa aja yang ada dalam di Jepangan, apa aja yang apa ya kayak
harus dilakukan pada pas event Jepangan gitu. Sama saya juga mulai belajar cara menjadi manusia yang lebih komunikatif. Akhirnya waktu event The Great Asia Afrika bulan apa itu? Lupa lagi saya. Bulan sebelum Juni itu apa? Mei. Ya masih Mei, pas udah banget bulan puasa gitu. Event di Jepang pertama setelah bulan puasa kan event Ritako di The Great Asia Afrika. Itu meet pertama kami waktu member udah banyak. Itu kami walaupun pada nyatanya walaupun di grup itu ada 80 orang, yang ketemuan itu ya cuma 10 orang, tapi kebersamaannya dapat. Lalu ada salah satu talent kami yang tampil di panggung pede, akhirnya kami semakin yakin untuk membangun komunitas di Jepang ini. Oh, Tadi kan dia sempat nyebut 7 orang. Ini 7 orang emang temen kawan-kawan se-SMA atau gimana? Dari SMA yang berbeda-beda, tapi disatukan. Kayak misalnya nih, gue temen sama dia satu SMK. Nah dia itu punya kenalan lagi, gitu. Tapi di SMA yang berbeda ketemuan jadi buat circle gitu. Jadi semuanya ngumpul di Bandung gitu ya? Ya ngumpul di Bandung gitu. Kayak ini ya, kayak ngerekrut Akatsuki gitu ya. Kayak kalau gua pikirnya ini mereka mungkin mengadopsi sistem multi level marketing. MLM, aduh. Ini Bapak leader ya? Dasya. Orang umum. Gue mau nanya, penasaran banget nih. Ya. Karena ini bintang tamu kita yang berapa? Ketiga atau keempat lah ya. Dan ini adalah bintang tamu yang paling rapi deh. Atau ini emang dress code-nya kalian kah atau gimana? Mungkin boleh dijawab sama Tri. Untuk penampilan dari kami sendiri ini sih lebih ke dimana kita bisa memperlihatkan orang-orang bahwa wibu itu juga klinis dan kayak Buat anda ya. Editor, ya tolong ya. editor, tolong nanti pas tulisan klinisnya. Setuju. wibu tuh nggak bawa bawang ya. Awas lu. Karena gini, hampir yang normis itu mempunyai stigma yang negatif terhadap orang-orang yang suka wibu ya. Sama pun dengan penggemar K-pop ya, maupun menurut gua gitu ya, di antara kedua kubu ini sebenarnya sama-sama aja, mereka hanya menyukai apa yang mereka sukai dari tontonan, musiknya, culture-nya gitu sih. Jadi buat anda nih ya yang suka ngejek-jekin wibu, aduh tolong ya. Dan ini nih, gue mau nanya lagi, kalian sampai saat ini, sekarang bulan apa sekarang? Sekarang bulan September. Dari Januari sampai dengan sekarang, total anggotanya ada berapa sih? Yang aktif. Tahu? Untuk keseluruhan member aktif itu ada 497 member, tinggal lagi 500. Luar biasa ya. Itu dibilang member aktif karena sistem daripada grup WA yang ada di komunitas kita itu, jika ada nomor yang udah 2 minggu tidak muncul, otomatis hilang gitu. Dibersihkan. Emang harus di WA-nya gitu, di grup WA-nya gitu. Ada dibuat pakai botnya, jadi otomatis hilang. Gitu. Keren ya, anak IT berarti ya. Itu bisa kita. Udah itu 400 tuh wibu semua itu. Ya iyalah. Bisa dipastikan. Waduh. Ini kalau 400, kalau misalnya kita hitung dari Cimahi sampai Bandung, mungkin jumlahnya hampir sama rata dengan jumlah konter pulsa. Mungkin lebih gitu ya. Ternyata kita tidak sendirian di dunia ini, guys. Bisa jadi mereka tuh lebih banyak daripada ormas. Di Bandung aja ada 400, apalagi di Indonesia. Udah nasional ya? Udah nasional. Menuju nasional. Kita baru buka cabang baru, tapi di mana ya? Masih rahasia nih. Nanti mungkin teman-teman pantengin juga Instagramnya teman-teman dari Wibu Fest. Nah, mereka di situ ngasih tahu info-info mengenai event-event yang akan berlangsung. Ya. Nah, gitu. Dan jangan lupa ajak kami ya. Ajak kami dalam Fest. Siap. Calling ya kan. Siap. Nah, kan kalau kita kayak gua nih ya, gua sama Dialog TV sama teman-teman yang lain kan, kita bentuk channel ini karena kita punya satu kesamaan atau satu passion di dunia yang berbau Japanese culture gitu ya. Kalau teman-teman dari Wibu Fest, apakah awal mula terbentuknya hanya sekedar gabut seperti yang tadi lo omongin, atau karena memang passionnya sama, suka hal-hal yang berbau
Jepang gitu. Karena sebelumnya gue sempet nanya ke dia nih, ente suka Jepang dari apanya gitu. Ternyata jawabannya Luar biasa. mungkin boleh dijelasin. Jadi gini ya, kalau misalnya emang ketemuannya emang kita buat komunitas itu gabut. Nah tapi kami udah mulai ngeliat gitu satu sama lain. Kita di grup WA itu ngebahas anime gitu ya, kadang ngebahas tutor cosplay atau info cosplayer ya kan. Lalu kita ngebahas di Jepangan lebih dalam lagi. Gua dalam hati gini, kalau kayaknya kita bisa ngajak orang lain juga gitu dalam circle ini gitu. Dalam kita bisa buat keluarga yang isinya ibu semua gitu. Yang satu hobi, satu isme gitu kan. Nah, yang satu isme. Satu isme. Nanti kita catat di sini. Ibu satu isme. Cari di KBBI kan. Ibu atau apalah namanya gitu kan. Nah, mulai progres itu pas kami lihat itu banyak anak hilang di event gitu kan. Ya maksudnya anak hilang itu sendiri lihat cilang-cilang gitu kan. Gak punya teman gitu Gak ya. punya teman gitu. Kasian banget. Kami langsung ini Culik gitu. Oh enggak. bukan culik kita bang mau dulu itu gini. Kita basa-basi apa gitu. Misalnya itu kan suka ada yang pakai bandot telinga gitu. Oh iya. Ya, neko ya. Neko mimi atau Neko mimi ya. Bandona halus kan ya. Oh, langsung aja ya. Tapi kenapa ke cowok, bro? Malu bang. Gemetar gitu ya. Saya minta pot aja gini nih kalau misalnya lagi itu pas itu gemetar gitu. Berarti emang dari ibu sejati ya. Ya gitu. Lalu gitu kan mulai gitu banyak orang yang mulai tertarik akan komunitas kita. Ya seperti yang saya jelaskan tadi merasa satu passion, merasa satu kaum, terbentuklah sebuah keluarga bernama Dewan Kuipan Asik. Luar biasa teman-teman. Oke. To the next question buat Tri ya. Kemarin sempat ngadain event banyak, kita kan sempat ngepoin juga IG-nya. Nah, udah berapa banyak event yang dijalanin sampai dengan detik ini dari awal terbentuknya sih? Bisa kehitung nggak? Kalau kita hitung secara data ya itu kurang lebih udah belasan, benar? Dari Januari ya. Dari Januari. Jadi untuk media partner, community partnernya, atau pelaksana daripada atau penyelenggara daripada event itu. Nah itu bisa dihitung belasan. Dan untuk jumlah pastinya ya teman-teman lihat aja di IG Wibus ya. Nah kalau semisal dari Januari itu kita hitung event yang istilahnya cuma yang hadir wibu aja gitu, bukan event untuk competition atau event festival gitu, itu malah lebih banyak karena kita itu sering mengadakan gathering akbar. Jadi antara Wibu Fest bersama komunitas di Jepangan lain itu melaksanakan gathering akbar, dan itu kalau dihitung bisa 21 atau 22 gitu total sampai September tanggal 4 ini, termasuk yang tadi ya guys ya. Nah jadi dari September ke dari Januari. Wah ini Kamu gak fokus. Ini mah kuat. wah sponsor waduh. Tolong ya kuat. Nah, jadi dari September itu, dari Januari maksudnya ke September itu perkembangannya paling pesat itu mulai dari bulan Mei. Dari bulan Mei. Nanti sehabis Lebaran. Cerita kok ya. Habis Lebaran. Ya. Dari bulan Mei, karena sebelum bulan Mei itu ya belum ada pemfokusan untuk pencanangan atau keikutsertaan dalam event. Nah, istilahnya ya senang-senang aja gitu, have fun aja gitu kan. Nah, setelah masuk bulan Mei muncul event kayak Pascal 1, Japan 1. Nah, kayak gitu itu mulai difokuskan gitu oleh para pendahulu ya guys ya. Para founder lah ya. Ya, para founder, para Tenryu Bito ya. Nah, kita di sini bisa dibilang saya juga manusia baru ya guys ya, manusia baru di dalam komunitas ini. Akan tetapi beberapa program yang saya canangkan mulai dari perkembangan media sosialnya sampai dengan partnership dan community partnernya jalan. Nah, di situ tuh bulan Mei, Juni, Juli,
Agustus bahkan kebanjiran event. Iya sih, presiden berlihat ya. Wah, Luar biasa. luar biasa ya. Tapi kerja kerasnya patut dicontoh ya. Contoh ya. Dan berarti kita bisa diajakin. Wah, Karena mereka eventnya banyak, Iya. otomatis gue pengen tahu lebih dalam nih. Sebenarnya struktur organisasi dalam teman-teman dari Wibu Fest itu seperti apa? Misalnya Tri sebagai apa, ente sebagai apa gitu. Oke. Gitu. Kalau terus tugas dan tanggung jawabnya lebih kayak gimana sih gitu? ganti-gantian yo. Boleh. Oke, ya udah gua aja. Oke, ya udah ladies first. Jangan gitu dong. Gak boleh bilang fakta. Boleh, Okage loh. Okage. Ya. Taicho. Oke. Mangga Teco. Ya. Untuk struktur staff, struktur organisasi kami itu sederhana ya. Untuk kelas, bukan kelas apa ya? Gunungnya. Gunung Organigramnya. Organigramnya. Itu yang paling atas itu saya sendiri sebagai kepala komunitas dan ya kepala komunitas gitu. Ya. Lalu di bawahnya itu ada wakil ketua. Wakil ketua itu diawasi oleh founder dan saya dan ya para founder gitu. Semuanya. Semuanya. Oke. Dari wakil ketua itu ada sekretaris dan bendahara. Nah, di bawah sekretaris dan bendahara, di bawahnya itu ada kita tuh 4 atau 5 divisi. 5 divisi. Divisi pertama itu adalah Dewan Kewibawan Masa Cosplay, DKM Cosplay. DKM Cosplay. Oh. Dimana menjurus langsung kepada para cosplayer. Wah, berarti kita bisa datangin cosplay kesini dong. Bisa, karena udah ada. Oke, bisa. Ada Okage-nya tinggal izin dulu. Nanti kita akan menghadirkan Wibu wangi-wangi di sini. Ya tenang. Sebutan namanya. Tentunya dengan pengawasan ketua ya. Ya, terus. Setelah DKM Cosplay, di sampingnya itu ada yang namanya tim koordinator. Tim koordinator lapangan itu fungsinya untuk mengkoordinasi teman-teman supaya ya kalau misalnya kumpul bisa kumpul Di satu gitu, titik. di satu Ya. titik. Kalau misalnya mau vote gitu atau ada apa nitip barang itu, nitip barang teman-teman dari komunitas kita bisa bantu untuk menjaga barangnya. Nah, Sesuai namanya, koordinator lapangan ya, koordinator di lapangan. Sampai spesifik itu ya. Ya, intinya biar jadilah si acaranya gitu ya. ya. Betul, oke. Nah, setelah koordinator lapangan di sebelahnya ada DKM e-sport yang lagi kami rintis. E-sport, wah, ke ini juga ke MOBA gitu ya. Iya MOBA, untuk sekarang dia MOBA karena ramenya kan MOBA. Oh, iya. Ya. Oh, yang ada animenya tuh ini ya, yang itu Genshin. AoV ya. Oh, Genshin. Oh, Genshin, oh yang Anime. Oh, Genshin masuknya MOBA. Genshin tuh bisa dibilang mix ya, campur. Dia bisa PS, dia bisa PC, dia bisa MOBA juga. Jadi ya dibilang Bunglon kalau ya. game lengkap. Enggak. Memang Genshin ini banget ya sekarang tuh lagi booming banget sih karena Pak Wibu ya. cosplaynya juga banyak. Oke, Ya. Genshin Indonesia, makasih. Ya. Game porno. Jangan lupa. Terus selanjutnya tadi ada Lanjut. Nah, selain kan ada 3 ya? Ada 3 belum sih? Ya, Udah e-sport ya, sampai e-sport. E-sport, DKM cosplay baru 2 pak. Enggak, DKM Korlap. Oh, iya. DKM koordinator sama e-sport. Bapak main lem. Tiga ya kan? Oke. Nah, untuk yang keempatnya itu tim konten dan media sosial. kebalik Pak, media sosial dan konten. Sama aja lah. Udah ya. Ya. Ini kayak debat telur sama ayam ya. Tim MK, medsos and content. Medsos. Medcon lah. Medcon. Medcon. Lebih enak nyebutnya bener. Medcon. Connect nggak enak nyebutnya dong. Benar. Medcon. Itu kok pikiran saya kemana-mana ya. Wah, ayo. Pak. Ngomonginnya aja Medcon. Ya udahlah ya. Tim Medcon itu ya untuk media sosial itu yang megang Tasrek kami dan Instagram kami itu ada bagiannya. Untuk rincian dari tim Medcon itu sendiri, nah ada tuh kepala divisinya satu. Nah dari situ kebelah tuh jadi Instagram administrator sama head of content. Nah dari head of content itu kepecah lagi tuh dokumentator sama talent scouter. Nah di Ribet situ juga ya. Ya. Ini wibu ini ya, wibu formal ya. ya. Profesional. Wibu profesional ya. Kenapa sampai dari head of content itu ada dokumentator
dengan talent scouter karena emang kita komunitas yang bergerak di bidang di Jepangan, tapi kan kalau kita bisa mengembangkan bakat di bidang di Jepangan itu kan bisa menjadi sesuatu aset buat kita. Betul ya. Jadi Wibu Fest ini tuh memang yang paling gencar untuk mewibuinisasi Indonesia ya. Program Apa makanya tuh satuisme? Wibuisme. Kelas, divisi apa las? Yang terakhir, Apa itu? yang terakhir yaitu divisi keamanan. Wah, ya. The Guard. Jadi Guardian. ada pas pampresnya juga. Bisa dibilang sampelnya gitu kan. Jadi ada juru pukulnya ya. Ya, bisa dibilang demikian juga, tapi lebih ke posisi defensif ya. Karena kan ini event di Jepangan dan kita tahu sendiri event di Jepangan ini kan bukanlah budaya Indonesia. Nah, kenapa dia karena dia bukan budaya Indonesia, otomatis ada beberapa hal yang tidak masuk dengan norma masyarakat yang ada di Indonesia. Ya, contoh yang beberapa belakangan ini viral gitu, posisi foto bar cosplayer yang aneh-aneh, baju yang aneh-aneh. Nah, itu kan tidak masuk dalam kebudayaan Indonesia. Nah, apalagi ke kasus yang lebih agak dalam gitu, kayak yang sebelumnya viral itu kayak macam-macam gitu, pegang-pegang. Oh iya, yang Wibu ini ya, Wibu ini gitu ya. Tapi kan ketika ada divisi keamanan ini, nah divisi keamanan ini bisa mengguard para cosplayer maupun member DKM yang ada, terutama newbie. Nah kan bisa di-guard biar nggak kesesat dan tersesat. Ya, atau takutnya dibungkus. Ya takutnya dikarungin gitu ya. Iya, loli ya. Daripada orang lain yang ngarungin kan saya yang ngarungin. Tapi saya kira Bapak juru pukul. Nah, kan tadi panjang lebar yang ngomongin kalian kegiatan selama event dan struktur organisasi kalian itu seperti apa? Suka dukanya gimana sih pada saat kalian merintis Wibu Fest ini sampai suka dukanya tuh apa yang dirasain sih? Itu pahit ya, itu banyak. Dari awalnya apa suka Banyak masalah nggak sih? Jadi gini Pak, kita kan buat sebuah bangunan itu kan nggak langsung besar dulu ya. Betul. Kita buat pondasinya. Di pondasi itu kan ada aja halangan itu, kayak misal tekstur tanahnya itu nggak rata. Kita itu kan harus membangun supaya si pondasi ini kuat. Dalam pembangunan pondasi ini banyak rintangan seperti perpecahan atau rasa bosan dari kitanya gitu. Dari nyatuin banyak kepala susah ya. Kita kan nyatuin banyak pikiran itu kan gak mudah gitu ya. Terus ada rasa kayak gimana, kayak ini mah komunitasnya kayak gini-gini, serangan dari internal dan serangan dari eksternal gitu ada. Kami harus menahan itu gitu. Tapi dari kalian berdua, ini khususnya kalian berdua, pernah nggak sih terjadi selisih pendapat gitu? Pasti. Selisih pendapat sangat sering. Udah makanan saya. Tadi sama. Itu wajar kok. Kan tadi ditanya kan untuk struktur dan tupoksi, tugas pokok dan fungsi ya kan. Nah di sini antum lupa menyebutkan sesuatu. Apa itu? Mulai debat lagi asik. Apa itu? Kita bikin acara debat Wibu. Ya berkaki lima. Ya, ayo tunjukin apa, ayo. Bukan, ya. Rasengan. Lupa lagi. Ya berkaki lima. Iya pedagang maksudnya. Oh ya. Anjir banget. Iya. Biasanya kurang ini ya. Ada masalah apa Pak dengan Sampai habis ini. Boleh ini buat informasi ya. Jadi kita tuh ngundang mereka tuh setelah mereka baru beres event dan mereka harus kesini. Eventnya luar biasa. Panitia lagi ya. Tapi selama kalian event ada nggak sih kejadian-kejadian yang nggak ngenakin gitu? Gak ngenakin. Pasti ada. Contohnya kayak gimana gitu? Cok lapar gitu. Oh jadi masalah ini perutan aja ya. Perlu ternyata ya. Event terlalu malam ya kan? Iya. Pulang babe marahin, goblok sih kemana lagi. Oh ini gimana pagi dimain bapak. Emang paling malam jam berapa sih? Oh bisa malam banget. Bisa malam banget. Biasanya kalau acara event ya Jepang-Jepangan kayak gitu, durasinya berapa lama sih? Biasanya event-event di Jepangan itu mulainya kalau dia pagi itu selesainya sore. Dia mulainya siang, selesainya malam. Dia mulainya sore,
Subuh. Selesainya iya tengah malam lanjut Iya, pagi. benar. Jadi kita harus mencari event-event yang mulai sore. ada maksud dan tujuan. Buat apa gitu kan? Ya supaya inilah, supaya apa? Kita Supaya menjaga adik-adik. kita bisa menjaga adik-adik ya. Kan adik-adik di luar sana. Awas saya bawa karungnya kalian berdua. kita mah nggak bisa kita sebenarnya bukan loli soalnya. Siapa yang bilang loli? Ya kan kalau yang bisa dikasih Kok bilang loli? cuma loli. Kok bilang loli? Kalau kita tuh milk. Milk tuh nggak bisa dikarungin. Besar, aku nggak tahu dia tahu nggak Bil? Tahu nggak? Yang ya itulah. Oh, ya. Susu maksudnya kan susu ya bukan yang namanya susu. Milk. Kalau di Wibu tuh MILM. di Wibu tuh ada ini yang kataku juga sebagai Wibu ya. Ada apa loli, ada apa Nissan kan, ada milk. Ya. Nah kalau kita kan Apa tante-tante? ada yang dewasa lah, yang dewasa ya. Ya seperti ini kan teman-teman DKM juga lebih dewasa dari umurnya. Ternyata ya anak-anak zaman sekarang berbahaya ya. Dan gue tadi sempat nanya, sebelum kita syuting, gue sempat nanya mereka tuh ada beberapa istilah yang belum gue paham, kayak misalkan tadi Satuisme. bukan kayak Apa? fosil gitu. Fosil, ya. Itu tuh grade-grade-nya seperti apa sih, dimulai dari apa sampai apa sih kayak gitu tuh. Bisa siapa yang jawabnya? Nah itu kenapa dibilang demikian ya disesuaikan dengan seberapa lama dia berada di dalam dunia di Jepangan itu. Kalau dari grade yang paling bawah apa tuh? Ya otomatis newbie. Kormis. Itu kan belum masuk Pak. belum ya. Kan ini bicaranya udah kalau grade-grade-nya kalau udah masuk. Oh, iya. Masuk, ya. Newbie ya kan, anime lover. Oke. Nah setelah anime lover itu naik lagi ke otaku. Ya, betul. Rank 2. Naik dari otaku naik ke boleh dibilang wibu. Oh berarti wibu itu kelas apa? Di atas otakku. Apa kastanya di atas otaku ya? Iya. Gilanya. Ini udah kayak MLM ya. Justru gue gini mikirnya, kalau gue dulu beranggapan justru otaku tuh harusnya kastanya di atas wibu karena enggak juga ya. Dia bedanya itu kalau otaku tuh menyukai Jepangan tapi tidak fanatik. Oh kebalik berarti. Oh gitu. Ya. Berarti Jadi ya suka Jepangan beli baju gitu. Beli Jepangan udah gitu nonton anime. Udah gitu ya kan. Kalau ibu kan mau dia baju, mau dia anime, mau dia merchandise, itu ada semua. Bantal ada ya bantal. Action figure ada dan pola pikirnya itu udah keanimean gitu loh. Udah jadi anime lah. Iya. berarti dia menerapkan Iya. apa yang ada di dunia Berarti anime betul. first. Berarti biasanya kalau wibu tuh udah punya waifu ya. Tergantung. Tergantung. Gimana ya? Jadi kalau setelah wibu itu ada kelas petapa. Wow, petapa. Oh, Sage. Eros ini ya. Nah, kelas-kelas petapa ini udah dibilang senior banget di dunia perjepangan. Nah, tuh kelas petapa, apalagi kalau ditanya lu udah nonton berapa anime gitu. Tuh itu bisa sampai 500 judul tuh disebutin. Oh, berarti kalau di wibu tuh flashingnya gitu ya. Flashingnya tuh aku udah sekian anime gitu. Nah, itu contoh kecil. Kalau flexing mah banyak tuh dia bentuknya. Banyak banget. Nah, kalau istilah fosil itu yang udah ini aku belum lahir, dia udah jadi penyuka anime. Yang gitulah istilahnya udah lebih lama jam terbangnya di dunia Jepangan, mau itu di anime, mau itu di manga, mau itu di bidang apapun itu, terutama ya kalau kayak cosplay juga udah berapa lama jam terbangnya, udah berapa lama gitu. Ya ngomong-ngomong soal anime sama cosplay, dari kalian berdua nih, ada nggak sih anime yang jadi apa ya maksudnya? Anime yang sangat menginspirasi kalian dan menjadi favorit kalian. Iya. Dari anime deh. Rijiro. Nonton gak Rijiro? Apaan? Rijiro tahu isekai ya, isekai. Rijiro Kara Hajimeru itu anime yang gua bisa. Bukan karena yang mainnya itu siapa? Rem. Enggak saya tim Emilia. Oke. Rem lebih ini sama asam kembarannya tuh si Mabu. Ram. Mabu. Enggak. Enggak, dia lebih seksi. Enggak. Teteh Emilia itu terbaik loh. Yang suka Emilia di sana ya. Oh. Kalian best gitu. Kira ini nih Kang Emil. Bukan, mau buat timpuk nih Maroko nih. Kalau Anda Felix ya?
Hah? Dari Enggak, kalau aku tuh Naruto. Aku tuh Naruto. Anime kesukaan itu Naruto ya. Ya kenapa Naruto? Soalnya aku tuh kan aku Nah, sukanya mampus lu. Aku sukanya kan bilang sekali ya. Karena nanti ada Tsunade. Oh ada Tsunade. Tsunade, singkatan apa Tsunade? Silakan komen. Oh Tsunade. Udah. Tahu nggak singkatan Tsunade? Udah gak usah. Oh itu The Big. Ini mereka pada ini pada apa jaim ya. Tsunade. Ya gitulah. ya udah. Nah, menurut kamu alur Naruto itu gimana gitu ya? Kalau buat aku, Serang ngomong. kalau Naruto tuh mengajarkan kita untuk berjuang dari nol Oh dari nol gitu. sampai mencapai impian. Tapi kan dia jadi Hokage gara-gara privilege. Dia punya Apa? punya apa itu namanya biju itu privilege. Gimana lo? Privilege. Bapaknya presiden. Nah. iya loh. Tapi kan dia nggak di aku. Masalah dia nggak di aku. Tapi kan Privilege itu penting. privilege. Dia nggak diakui emang. Tapi kan dia punya privilege, perjanjian, umur sekian hartanya balik. Mana lo? Dikorupsi sama Dikurus sama siapa? Hokage ketiga. Siapa Hokage ketiga? Kan itu Bukan. hartanya diselundupkan itu. Sama apa itu namanya yang tua-tua itu? Ah, Itu Sarutobi Nah. ya, Sarutobi. Korupsi harta anak yatim ini. Ya, itu. Kok ada jawaban? Dan sebenarnya yang paling aku suka dari Naruto tuh karena ada Tsunade Swan dan binatang Swan. Oh, cabulmu. Gurunya bukan Nah dia dia anime yang menginspirasi. Oh iya, mampus. kan dia di Zero ya. Oh iya. Kalau aku sendiri sih lebih ke DxD? fairy tale. Oh, Fairy Tail. Oh, Fairy Tail. Antum tahu? Oh, ya, kalau saya mah semuanya hafal. Oh, Boku no Pico juga? Oh, itu Kan semua. Makanya guys, kalau dia bilang tidak, dia tidak konsisten. ya saya sukanya tapi yang nggak yawi nggak yuri lah. Oh. Saya sukanya yang Yang normal gitu. Virgin. ecchi hentai. Aduh. Termasuk harem itu saya Oke, suka. oke. Ya. Jadi, Guru. nah, Fairy Tail ya. ya kenapa fairy tale ya? Di situ tuh bisa kelihatan gimana tuh komunitas atau organisasi, bisa dibilang kan di situ ada guild ya? para penyihir yang bergabung dalam satu guild. Ya. Nah, guild itu kan bisa dibilang organisasi atau komunitas. Ya. Tapi cara pandang atau point of view mereka itu adalah sebuah keluarga. Ya. Sebuah keluarga. Nah, jatuh bangun mereka itu mereka lewati sebagai keluarga. Jadi dipukul satu, yang ngamuk satu guildnya gitu. Mas ya. Nggak ada, iya, nggak ada yang kayak kalau temannya dipukulin atau dihajar gitu terus dibiarin. Jadi Nggak ada. prinsipnya tuh lo asik. Lo asik gua santai, lo asik gua Gua santai. santai. Oh anjir itu buat siapa? Itu lebih ke ini lebih ke quote Dom Toretto ya guys di prinsip. Iya. First of family ya guys ya. Always the family. Oh, itu Dominic Toretto kan? Iya. Ya kan Fast and Furious terinspirasi dari fairy tale kan? Kita pakai konspirasi F dan F. Oh, Fairy Tail sama Fast Furious. Ya. Oh. Berarti kamu waifunya siapa Lucy? Bukan. Siapa? Waifu saya tidak ada di dalam anime itu, Pak. Aduh, Karena gimana? tidak ada yang psikopat di situ. Berarti kamu sukanya masokis gitu ya? Apa itu kalau di anime itu derenya apa namanya? Yandere. Kalau Yandere. mau tahu waifu aku mah kayak Toga Himiko, Jawa Miyumeko. Oh, berarti kamu sukanya yang rada-rada sedeng ya? Soalnya cocok, Kayak dia. Berarti dia mah emang ini berarti kalau misalnya apa ya bahasa Jepangnya? Kalau Masokis. sugoi-sugoi lah. Oh, Ya. sugoi. Kawaii apa? Kimochi. Ah, Kalau kimochi sukanya disiksa gitu ya? kan masokis Fetisnya dia di situ. Iya. Masokis dia dulu. Teman aku adalah yang dia tuh katanya sukanya tuh yang apa? Cewek nggak punya tangan nggak punya kaki. Biar bisa diangkat-angkat. Udah Pak, ini terlalu ini Pak. Itu fetishnya aneh banget ya Allah. Lampu mana lampu? Itu nyeritain orang mau nyeritain ente itu. Teman benar. Oh, teman. Teman ada teman saya. Teman. Jadi temannya teman Anda itu Anda gitu. Anda tidak. Mengumpamakan orang lain padahal mah ente. Kalau saya mah Ngomongnya mah temennya gitu. kalau Kalau sama dia. saya mah gitu. spesifik normal dan opai gitu. Mana gurunya mana ini nggak ada yang bilang guru. Guru. Udah sensei lah. Dan ini mungkin last question lah buat teman-teman dari Wibu Fest. Mungkin boleh dikasih sedikit informasi buat teman-teman semua yang pengen ikut join kalau ada event-event, boleh dikasih tahu nggak infonya dari mulai kalian main di platform medsos mana aja, terus teman-teman bisa cari info seputar
event-event yang akan diadakan tuh melalui apa? Mungkin boleh di-share ya teman-teman. Nah, kalau dulu ya, gue ikut event di Jepangan itu dari 2019. Itu tahu dari temen, vakum gara-gara COVID. Nah terus tahun 2022 kan ada event di Jepangan pas bulan Januari, Japan Cyber pertama yang di Dagoti House, itu tahu dari temen. Kalau gue sendiri tahu dari teman. Tapi buat anda ibu tasi semuanya, para nakama di sini, kalau misalnya kalian mau tahu event di Jepangan, bisa follow Ibu PES Bandung ya. Yes. Kalau ya, nih sini IG-nya. Kita cantumin di kolom komentar, di kolom deskripsi. Saya lupa. Follow ya. Jadi selain IG ada platform media sosial lain? Ada di Facebook. Facebook. Kalian ada platform itu namanya Bandung Event Cosplay. Bisa di situ. Oh, saya sudah join itu. Saya sudah Nah, join. Bandung Event Cosplay di situ ada info soal di Jepangan gitu. Jadi buat teman-teman nih ya yang masih pusing pengen nyari tahu atau kebanyakan mau datang sendiri tapi malu mungkin ya. Jadi bisa cari teman juga. Bisa cari teman lah ya. Bisa cari teman. Jadi di sana nggak nolak banget gitu kan. Nah betul. Bisa sekali. ngobrol-ngobrol lah. Nah gitu. Apalagi Sini ngap gitu kan. apalagi nih aura petinggi-petinggi Wibu Fest, lihat aja. Coba muka kakek Sugiono mana, muka kakek Sugiono. Kok Anda bilang nama kakek Anda? Ini kan apa ciri khas di Indonesia ya. Iya. Di Jepang tuh nggak ada sebenarnya kakek Sugiono. Iya itu kan kita sendiri ya. Kita sendiri yang buat. Iya. Oke. Jadi sekali lagi nih kita kasih tahu informasi buat teman-teman yang masih penasaran, boleh kepoin IG-nya mereka atau Facebook-nya mereka. Ya. Kita juga baru uprise di TikTok, baru buka. Nah, Wah, boleh. nanti follow ya gue nanti ya. Ya. Gampang itu malah. Jangan lupa kalau ada event ajak kita ya, kita Iya. bisa biar bisa kita merasakan gitu. Merasakan Event ya. bareng. Vibes-nya. Gini ya, kalau DKMT kan tujuannya untuk membuat wibu-wibu itu merasa punya tempat, bener gak sih? Ya. Merasa Iya, punya rumah. memberikan rumah. Ya, berarti kita Ya, juga kan mereka wibu yang kan, ya? nyicil gitu. Kita juga wibu. Berarti kita juga kalau nggak diajakin berarti wah. Jangan dong. Enggak, pintu rumahnya terbuka. Kalau mau masuk ya silahkan masuk. Ya. Nah itu di Wibu Fest itu kan ada Linktree tuh. Nah Linktree itu udah ada tuh grup WA, Discord dan sebagaimana. Udah lengkap Biasa. itu. Udah lengkap. Nah kalau untuk program-program ke depan, ini sebenarnya ada yang ketinggalan. Apa tuh? Yang ketinggalan itu adalah antum lupa melupakan lagi menyebutkan sesuatu tadi, makanya saya tidak berbicara banyak mengenai program. Nah ini nih, mau ini. Nah, bentar. Itu kan tadi dia ngomong tuh soal struktur organisasi tuh. Nah, tuh itu kalau hierarkinya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan 5 divisi yang telah disebutkan. Nah, ada di luar itu kan ada para founder sama apa, Bro? SPP. Apa itu? Supervisor adalah kalau bisa dibilang itu penasehat, pembuat program dan apa ya, kayak misalnya kayak apa ya? Yang kontrol gitu ya. Bukan, enggak ngontrol apa-apa, kita di luar hierarki. Kalian tahu Danjo? Danzo ya. Ya. Oh kaki bayangan lah ya gitu ya. Atau kalau misalnya dalam sistem pemerintahan itu bisa perdana menteri lah. Perdana menterinya. Lalu ya jadi SPP itu tugas itu mengontrol semua staff, menjadi kayak jadi memanage semua para staff dalam Wibu PES Bandung supaya berjalan sesuai program yang ada. Tapi suka ikut turun ke lapangan nggak? Iya, nah dia kan perkenalan, nah ini ketua kita nih. Nah kalau saya itu posisinya sebagai supervisor. Nah, Berarti di atasnya lagi. enggak. Saya enggak masuk hierarki, saya enggak di atas dia, enggak di bawah siapa gitu. Oh, kaki bayangan lah. Enggak ada. Ini kan udah Sasuke banget. Karena gini, yang kusumbangin itu pikiran sama ide. Yang kusumbangin pikiran sama ide. Semua eksekusi keputusan ada di para pemegang kartu hierarki. Gini nih kalau di bisnis mah di perusahaan tuh komisaris lah mungkin ya. Nah, iya. Benar. Bisa. Itu yang paling benar. Lu anjir. Soalnya kalau misalnya kita pakai bayangan itu keren gitu. Mana gurunya? Hati-hati loh, guru. Bahaya loh, nanti di cut clipper. Nah, jadi nanti kan udah dibilang tuh ada beberapa event nih ke depan nih. Kalau saya sendiri sebagai supervisor program nih, langsung bilang, yuk buat hitam di atas putih. Oke. Gaskan 1, 2, 3 event ke depan, antum sekalian kami ajak gitu. Oh begitu. Karena ya walaupun kita ini sebuah komunitas yang istilahnya tujuannya untuk senang-senang,
akan tetapi formalitas itu wajib. Iya benar. Iya betul. Tapi kenapa Pak Wibu ngomongnya antum-antum Pak? Jadi gini, Ibu syariah. anak kan ngomong tidak boleh begitu. Ada antai dah. Astagfirullah ya. Ya amat ya orang. Iya. Oke, pokoknya sekali lagi kita ucapin terima kasih nih buat kedatangan teman-teman dari Wibu Fest. Ya. Semoga kedepannya semakin sukses, Semakin maju. semakin maju, Banyak semakin anggotanya. solid juga ya. Siap. Dan yang Ah, ini nih calon-calon anggota kan. Iya. Yang penting mah kita diajakin event aja ya. Iya. Sekarang wawancara besok masih Ibu Pes. Iya. Kita di Wibunisasi guys. Pokoknya sekali lagi kita doakan yang terbaik dan saling doakan ya intinya. Ya, amin. Kedepannya saling saling silaturahmi terus. Oh ya, Wibu Fest ada yel-yel nggak sih? Ada. Oh, coba dong. Buat closing. Gimana? SSS. Apa itu? Sok depan kamera PSI, langsung. PSI. Ya. Wibu Indonesia. Wibu Indonesia Solid. Oke, sekian konten dari Dalam TV bersama teman-teman dari Wibu Fest. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ketemu lagi. Ciao, bye-bye. Bye bye, Jani.